Alhamdulillahilladzi syarrafana bidinil Islam wa nawwara qulubana binuril iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wal mujtaba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa ala rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat hafizakumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Marilah kita selalu dan senantiasa membangun rasa syukur kepada Allah yang terbaik melalui upaya memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah, menjalankan ketaatan yang terbaik kepada Allah. Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang terbaik dalam kehidupan kita, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Semoga kita yang hadir di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, di hari yang mulia ini, dan insya Allah bersama dengan orang-orang yang mulia ini mendapatkan kemuliaan, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara hadirin jamaah Jumat hafizakumullah, yang paling bisa mengerti tentang kehidupan kita tidak ada lain kecuali hanya Dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang terjadi dalam hidup di kehidupan ini, baik itu secara pribadi, komunitas kecil, keluarga, di pekerjaan, di masyarakat, di negara kita, di dunia, maka semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan atas sepengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Qul la yusibana illa qad kataballahu lana huwa maulana. Katakan wahai Muhammad, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, seluruhnya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa maulana, Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi penolong kita. Hadirin jamaah Jumat hafizakumullah, ada permintaan tetapi juga ada syarat. Tidak melulu permintaan itu dikabulkan, tidak melulu orang yang minta itu diberikan, kecuali ada standar diterimanya permohonan dan permintaan tersebut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya tentangku, maka katakan fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini adalah sangat amat dekat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ijabah, aku turuti apapun yang diminta oleh hambaku, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ijabah, memberikan ijabah.
Idza sa'alta fas'alillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Karena sesungguhnya selain Allah itu dhaif, lemah. Kebaikannya lemah, pengetahuannya lemah, kedermawanannya lemah, rahmah kasih sayangnya lemah. Karena mereka manusia, mereka hamba. Hamba itu mempunyai satu sifat mahdud, terbatas. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terbatas, maha rahmat, maha kasih sayang, maha baik, maha cinta, maha kasih, maha segalanya. Kenapa kita tidak minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Huwa maulana, karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala penolong kita. Tetapi saudara hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari permintaan yang ada itu bersyarat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, falyastajibuli, satu syaratnya adalah agar mereka melakukan ketaatan kepadaku, perintahku dijalankan, protokol ketaatan harus dijalankan. Jangan kalah dengan melakukan protokol kesehatan. Protokol keselamatan itu lebih abadi, lebih harus kita dulukan. Nah, sekarang terlihat tuh orang digembar-gemborkan tentang adabnya neraka, mereka tidak takut, tidak pernah melakukan protokol kesehatan. Jaga mata dari kemaksiatan, jaga telinga dari kemaksiatan, jaga kaki dari kemaksiatan, jaga amaliyah kita dari kemaksiatan. Tidak banyak yang melakukan protokol itu, dan tidak banyak yang terpanggil untuk menyuarakan protokol keselamatan ini. Tetapi gilirannya ada penyakit, ada virus, semua ikut campur, bahkan yang bukan ahlinya ikut bersuara agar kemudian mereka mendapatkan kesehatan. Pertanyaannya, itu baik atau buruk? Baik, tapi ada yang lebih baik. Kenapa yang baik dilakukan, yang lebih baik tidak pernah ada yang melakukannya? Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tanyakan kepada hati kita, sejauh mana ketundukan kita kepada protokol keselamatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anda tidak manut sama Allah, kalau kita tidak pernah nurut sama Allah, kalau kita tidak mau menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, tidak mau kemudian memegang teguh apa yang menjadi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kita minta kepada Allah, ya Allah sehatkan aku, ya Allah, ya Allah berikan rizki kepadaku, ya Allah, ya Allah lancarkan, ya Allah usahaku, ya Allah, ya Allah baik-baikkan saja keluargaku, ya Allah, ya Allah jadikan anak-anakku jadi anak yang soleh, yang solehah. Loh, protokol nggak dilakukan, permintaannya begitu banyak, minta diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Permintaan yang mana? Ijabah yang mana? Qabul yang mana? Kematian itu datang kapan saja, di mana saja. Tetapi penyakit apapun tidak memastikan orang itu menjadi mati. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa neraka lebih ringan daripada sekedar hanya sakitnya hati, sakitnya jiwa, sakitnya badan, sakitnya kehidupan, sakitnya ekonomi, sakitnya keamanan? Tidak. Di dunia ini sementara. Kalau sudah mati kemana kita larinya? Mau balik lagi tidak bisa. Bukan berarti kita memerintahkan agar kita melepaskan seluruh protokol yang ada terkait dengan virus pandemi yang ada di kehidupan ini, bukan. Tetapi justru ini menjadi satu wasilah untuk menyadarkan diri kita, untuk menyadarkan tanggung jawab kita, untuk menghadirkan ketakutan kita. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan hal semacam ini, kita takutnya luar biasa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan sesuatu yang lebih dahsyat lagi nanti di akhirat. Mestinya kita lebih harus berusaha semaksimal, seoptimal mungkin untuk menjaganya, yaitu keselamatan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wal yu'minu bi, yang kedua adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah, iman kepada Allah
Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku akan aku kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Minta apa saja, min hawaijid dunya wal akhirah, dari hajat-hajat dunia maupun hajat-hajat akhirat, minta kepada Allah, yakin. Karena orang yang beriman itu lam yartabu, tidak ada kata ragu dalam hatinya, selalu percaya. Innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah, Allah Subhanahu wa taala mengingkari janjinya. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bahwa dalam hidup di kehidupan ini, keimanan harus kita tanamkan dalam hati. Iman yang bersemayam dalam hati akan merangkai satu perilaku, satu perbuatan yang mendorong tangan ini menjadi perilaku amal soleh, yang mendorong mata ini menjadi perilaku amal soleh, yang mendorong kepada telinga, yang mendorong pada kaki, yang mendorong pada seluruh daripada aktivitas hidup di kehidupan kita ini. Bila berangkat daripada iman, maka insya Allah semuanya bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman dan lalu beramal saleh, maka mereka menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hafidzakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Tidak ada satupun kondisi keadaan dalam kehidupan ini kecuali Allah ingin agar kita membuka kesadaran, agar kita mau belajar, agar kita mau menulis dan mencatat hikmah apa, pelajaran apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kondisi apapun, kejadian seperti apapun, orang beriman itu selalu baik. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku terheran dalam kondisinya orang yang beriman itu, saat mereka mendapatkan sesuatu nikmat, mereka bersyukur kepada Allah, pintar bersyukur kepada Allah, itu baik baginya. Ketika mereka mendapatkan satu ujian, kondisi yang tidak baik, lalu dia bersabar kepada Allah, itu baik. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkagum-kagum terhadap kehidupan orang yang beriman. Dapat nikmat, dapat baik, dapat ujian, dapat kebaikan, maka pastikan kehidupan kita dan kita upayakan bersama, maka seluruh kondisi dan keadaan ada satu hal yang tidak boleh lepas dalam kehidupan kita, maka kita harus mendapatkan catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, falyu'minu bi la'allahum yarsyudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran, terpandu dalam kebenaran. Panduan kebenaran itu ada ikatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikatan ketaatan kepada Allah dasarnya adalah keimanan. Iman yang menjadi dasar, panduan adalah ketaatan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Allah menjadikan seluruh rangkaian daripada aturan perkara urusan di muka bumi ini, seluruh ada panduan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah. Dasarnya adalah iman. Kalau kita iman kepada Allah, berarti kita manut kepada Allah, tidak pernah ragu kepada Allah. Apapun yang menjadi keputusan Allah, apapun yang menjadi larangan Allah, kalau kita manut apa saja kata Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarsyudun, kalian akan terpandu melakukan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melakukan kebajikan itu sama dengan kebahagiaan, melakukan kebajikan itu sama dengan kenikmatan, melakukan kebajikan itu sama dengan keselamatan. Maka selamatkan diri Anda dengan iman kepada Allah, taat kepada Allah, dan tampilan kebenaran, kebaikan, amal soleh. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat, disehatkan badan kita dan juga disehatkan hati kita, disehatkan kehidupan kita, diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin